Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 400 terlalu sibuk untuk hadir. Murongbo menoleh ke arah orang-orang yang baru saja menyerbu masuk. Karena tidak melihat Feng Qingge masuk di belakang mereka, hatinya hancur, dan alih-alih berjalan ke arah mereka, dia hanya bertanya, bukankah kalian akan membawa nona muda Feng ke sini bersamamu? Para pengawal berlutut dengan satu kaki, dan kepala pengawal berkata dengan gentar, penguasa, aku mendesakmu untuk meredakan amarahmu. Kami pergi ke kediaman Feng untuk menjemput nona muda Feng, tetapi karena tidak berani mengangkat kepalanya, kepala penjaga itu mulai goyah, takut untuk menyelesaikan laporannya. Murongbo menghela nafas berat dan berkata dengan kasar, bicaralah. Kami pergi untuk menjemputnya, tetapi kami bahkan tidak bisa masuk melalui gerbang kediaman Feng sebelum beberapa pengawal Feng keluar untuk memberitahu kami bahwa nyonya mereka tidak punya waktu untuk berpesta dan tidak akan bergabung dengan kami. Kata pengawal itu sambil bergumam. Menundukkan kepalanya sambil terus bergumam, dia merasa bahwa jika dia berhenti berbicara, keheningan yang pekat akan menyelimuti ruangan dan memenuhi udara dengan hawa dingin yang menyesakkan. Secara naluriah menatap Niteng, putra mahkota negara Green Gallop, Murongbo melihat bahwa dia sedang berbaring, dengan santai mengaduk anggur di cangkirnya, tampak tenggelam dalam pikirannya dengan sedikit seringai di sudut mulutnya. Tampaknya dia tidak peduli dengan ketidakhadirannya, meskipun semua tamu lain di pesta itu merasa gelisah karena dia. Feng Qingge ini benar-benar berani melawan. Apakah perintahku tidak didengar? Lihat saja semua orang yang menunggunya. Dan kau bilang dia tidak akan datang. Kembalilah sekarang juga. Ikat dia jika perlu dan bawa dia kepadaku. Geram Murongbo sambil memerintahkan para pengawal untuk kembali ke kediaman Feng. Masih memegang cangkir di tangannya, Niteng berdiri, menatap ke arah Murongbo sambil menyeringai, lalu merendahkan suaranya dan berbicara dengan nada mengancam, karena dia akan menjadi pendampingku, kamu harus tahu bahwa namanya tidak boleh kamu ganggu lagi. Niteng langsung berbalik dan pergi. Duduk dalam keadaan linglung, Murongbo mengepalkan tinjunya di bawah meja, diliputi rasa malu yang merayap. Dia adalah penguasa seluruh kerajaan, meskipun kecil. Meskipun demikian, dia telah kehilangan muka di hadapan rakyatnya. Jika orang lain yang telah mempermalukannya, dia pasti akan melampiaskan amarahnya kepadanya. Namun, ini adalah pangeran dari negeri Green Gallop, dan Murongbo tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat pangeran pergi, para tamu di pesta itu akhirnya menghela napas lega karena pangeran telah pergi. Namun, melihat ekspresi wajah penguasa, mereka yang sudah mulai tenang kembali merasa gelisah. Sepertinya seluruh pesta ini dihabiskan untuk makan malam dengan keringat dingin dan ketakutan mereka. Pria setengah baya berjubah hitam, yang mengikuti Niteng, dengan waspada menatap tuannya yang cemberut, yang tampaknya tanpa terasa meredakan amarahnya. Dia tidak punya pilihan selain mencoba membangkitkan semangatnya. Tiba-tiba, tuannya berhenti untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Untungnya, pria itu tidak mengikutinya terlalu dekat atau dia akan menabraknya. Kalian tidak dibutuhkan, kata Niteng sambil berputar dan berjalan keluar dari istana. Pria paruh baya itu agak terkejut, lalu berhenti sebentar dan segera menyusul, bertanya, Tuan, apakah Anda bermaksud pergi ke kediaman Feng untuk menemui nona muda Feng? Mungkin saya akan pergi duluan. Bukankah lebih baik saya yang membawanya ke tempat Anda? Niteng terus maju seperti sebelumnya, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, tidak perlu. Akan lebih menarik jika aku pergi sendiri. Berhenti sejenak, Niteng berbalik untuk menatapnya dan berkata, kamu dilarang menemaniku. Melihat hal ini, lelaki setengah baya itu berdiri di tempatnya dan menyaksikan tuannya melangkah pergi dari istana. Karena khawatir, ia segera memperingatkannya, katanya, Tuan, waspadalah terhadap nona muda Feng. Ia adalah seorang alkemis yang terampil. Apa yang ia maksud sebagai peringatan bijaksana justru segera ditanggapi dengan tatapan marah. Memang, pengingat ini sangat jelas bagi Niteng karena bukankah mereka semua pernah menderita di tangannya.